Halo, perkenalkan nama saya Syakinata Saleh Iskandar, NIM-nya 16051840007 dari kelas KR 4203A. Di sini saya akan menjelaskan tentang data-data apa saja yang sudah saya terima untuk mata kuliah studio. Yang pertama ada identitas kelompok. Topik kelompoknya penelitian modular STEM dengan penerapan teknik block printing. Subtopiknya pemanfaatan plat cetak block printing menggunakan material alternatif limbah kayu, tipe penelitiannya Curiosity, nama dan NIM anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya, Syakinata Salsala Iskandar, NIM-nya 16051840007, dan teman saya, Eriska Nopriyanti Melandani 16051184109. Data dan sumber data yang saya terima, yang saya miliki adalah yang pertama, pengertian block printing. Menurut Graf tahun 2004, block printing adalah proses penggunaan sebuah objek untuk membuat kesan bertinta pada permukaan kain, kertas, dan permukaan lainnya. Block printing menjadi salah satu teknik tertua. Lalu yang kedua ada produk hasil cetak block printing memiliki karakteristik tersendiri sehingga setiap produk yang dihasilkan unik dan berbeda. Keunikan tersebut tidak mungkin didapatkan melalui mesin. Yang membuat teknik ini unik adalah balok kayu yang dibuat menjadi stempel diukir secara manual lalu diterapkan pada permukaan kain menurut Fardani 2020. Dan juga plat cetak konvensional menghasilkan cetakan image yang sesuai dengan desain. Meskipun image yang dihasilkan plat cetak kayu dan logam sudah cukup efektif, tetapi kurang efisien karena dibutuhkan waktu yang cukup lama pada proses pembuatan plat cetak kayu dan logam. Lalu tentang modular STEM, berdasarkan hal itu, penggunaan plat cetak secara modular dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan plat cetak. Modular plat cetak adalah potongan motif logam atau kayu yang komponennya dapat dibongkar, ditata ulang, dan juga arah motifnya dapat diatur. Menurut Gertip 2015. Dan literasi perkembangannya adalah hal ini justru menciptakan peluang bagi desainer untuk mencari material dan teknik alternatif dengan suatu proses yang lebih cepat dan hasil yang diberikan tetap optimal. Menurut Seidu 2019. Lalu untuk limbah kayunya sendiri, meskipun tidak berdampak langsung pada kesehatan karena tergolong dalam jenis limbah organik, namun harus ditangani dengan baik dan profesional agar tidak mengakibatkan perubahan keseimbangan alam menurut Muslisin 2018. Dan menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemilik toko Putra Saluyu, limbah kayu yang dihasilkan setiap harinya cukup banyak, mencapai kurang lebih 50 kilo. Tetapi pengolahan limbahnya belum baik, sebagian diambil oleh pabrik pembuatan tahu untuk dijadikan bahan bakar, dan sebagian lainnya dibawa ke TPA dan dibiarkan membusuk tanpa penanganan yang tepat. Untuk penelitiannya, untuk fenomenanya, kebanyakan pengaplikasian block printing menggunakan plat cetak konvensional yang kurang efektif dalam pembuatan waktu dan harganya. Plat cetak biasanya dibuat satu kesatuan motif sehingga motif yang dihasilkan tidak bisa dieksplorasi kembali. Setelah itu limbah serbuk kayu yang penanganannya belum baik. Terus untuk urgensi masalahnya, adanya potensi untuk pengembangan plat cetak block printing yang diganti menggunakan plat cetak alternatif menggunakan material limbah kayu. Adanya potensi kebaruan visual yang dapat dihasilkan dari plat cetak block printing secara modular, dan adanya potensi pemanfaatan limbah serbuk kayu. Dan untuk tujuannya, membantu pengrajin untuk membuat alternatif plat cetak dengan jangka waktu dan harga pembuatan yang lebih efektif, membuat kebaruan visual dari teknik block printing modular, juga membantu menanggulangi permasalahan limbah serbuk kayu. Untuk mind map-nya di sini, dari awalnya saya judulnya pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai plat cetak alternatif dengan teknik block printing secara modular. Lalu ke fenomena, di fenomena ada pengembangan plat cetak block printing, dijelaskan apa itu block printing, sejarah block printing, modular block printing, juga pengembangan block printing. Setelah itu ada urgensi masalah, dari urgensi masalah ditemukan pemanfaatan limbah serbuk kayu. Limbah serbuk kayu, terus dijelaskan limbah serbuk kayu itu apa, isu lingkungannya apa, serta penggunaan materialnya. Lalu untuk tujuannya, di sini ada 3 tujuannya, yaitu efisiensi waktu pembuatan plat cetak, kebaruan visual, dan pengurangan limbah serbuk kayu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.